Yoho, apa kabar nakama semuanya? Manga One Piece adalah manga yang memiliki banyak sekali misteri. Para fans biasanya bukan hanya menjadikan manga sebagai dasar dari teori yang mereka buat. Mereka bahkan bisa menjadikan hal di luar manga sebagai poin untuk penunjang teori yang mereka buat. Seperti mereka mengambil poin dari wawancara yang dilakukan oleh Eiichiro Oda, mengambil poin dari komentar yang tertera pada majalah Jump, ataupun dari sebuah Fever Card Databook. Dan baru beberapa hari yang lalu, Fever Card Databook terbaru telah rilis, tepatnya Fever Card Databook Season 2 Volume 1. Hoho, sudah ada saja Season 2-nya. Sehingga itulah hal yang akan kita bicarakan. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Hal pertama yang disuguhkan dari Fever Card kali ini adalah umur. Di sini kita dijelaskan umur dari Okiku, yang mana sebetulnya umur Okiku adalah 42 tahun. Namun karena ia ikut terlempar ke masa depan sejauh 20 tahun, maka umur ia sekarang hanyalah 22 tahun. Tapi tetap Okiku lahir 42 tahun yang lalu. Kemudian ada si bapak-bapak gigi Pepsodent, yakni Shimosuke Yasuie yang berumur 71 tahun, serta Otoko yang berumur 6 tahun. Ya, sebentar lagi harusnya Otoko akan masuk sekolah SD. Kita juga diberitahu tentang tinggi dari 4 karakter yang lumayan penting di arc Wano Kuni. Yasuie memiliki tinggi 1,55 meter. Otama memiliki tinggi 1,08 meter. Otoko memiliki 0,89 meter. Okiku memiliki tinggi 2,87 meter. Kita diberitahu juga tentang makanan favorit dari karakter-karakter ini, seperti Otama yang sangat menyukai Oshiruko serta apel. Lalu makanan favorit Yasuie adalah nasi uap. Dan yang paling menarik adalah dua karakter berikutnya. Otoko sangat menyukai makanan soba yang dibuat oleh Sangoro atau Sanji. Dan Jinbei menyukai parfait. Ternyata Jinbei diam-diam memiliki selera makanan anak kota. Dalam Fever Card kali ini kita mendapatkan sesuatu yang lumayan unik, di mana kita disuguhkan informasi mengenai karakter yang sebelumnya dalam cerita tidak disebutkan namanya. Seperti contohnya adalah Oide. Oide adalah gadis kecil yang muncul di Sphinx Island. Sphinx Island adalah pulau kelahiran Edward Newgate atau Shirohige. Oide adalah gadis kecil yang meminta Marco untuk menyembuhkan hewan peliharaannya yang bernama Tama. Oide dan hewan peliharaannya ini sudah dekat sejak bayi. Dan Oide merupakan teman yang cukup dekat dengan Marco si Phoenix. Nama Oide sendiri agak seperti plesetan, karena Oide memiliki arti ayo kesini. Ya, ini merupakan sebuah kata-kata yang biasa dilontarkan ketika kita sedang bermain dengan hewan peliharaan. Kemudian ada nenek-nenek tua yang bernama Suguri Umi. Nenek-nenek tua ini adalah nenek tua yang melatih Nico Robin sebagai geisha. Dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, Suguru Umi sudah mencetuskan banyak sekali geisha. Selanjutnya ada Giro Chintaro. Pria ini adalah pria yang menawarkan untuk memenggal kepala Zoro saat Zoro melakukan seppuku. Ia sudah memiliki karir yang cukup panjang dalam membantu orang melakukan seppuku. Untuk informasi, ketika orang melakukan seppuku, kepala mereka akan segera dipenggal agar mereka tidak terlalu lama menderita. Dan dari namanya ini terdapat fakta menarik, yakni Giro Chintaro, di mana dalam bahasa Jepang dibaca atau disebut sebagai gilotin. Bagi yang tidak tahu, gilotin adalah alat pemenggal kepala. Selanjutnya ada Toyama Sujihiro. Pria ini adalah pria yang menjebak Zoro di ibu kota bunga demi mendapatkan pedang Susui. Namanya yakni Sujihiro merupakan plesetan dari Sujigiri. Di sini dituliskan juga bahwa Toyama bisa jadi berasal dari keluarga hakim terkenal di Jepang selama periode Edo. Sehingga jika memang benar seperti itu, merupakan hal yang wajar bagi dirinya untuk merancang sebuah tindakan kriminal yang bisa ia tuding pada orang lain. Yang kebetulan waktu itu ia melempar tindakan kriminal yang ia lakukan pada Roro Noa Zoro.
Kemudian kita juga mendapatkan Harukado, seekor gurita besar dari spesies Springtopus yang hidup di perairan pesisir Wano Kuni dan suka untuk menghibur para pengunjung dengan permainan drum miliknya. Lalu ada Masui. Masui adalah seorang sniper yang mencoba menembak Luffy saat Luffy pertama kali bertemu dengan Otama. Dia adalah seorang waiter yang menunggu menjadi seorang gifter. Dan saking ia tidak sabarnya, ia mengenakan topeng kelelawar agar terlihat sebagai bagian dari gifter. Dan ada Tate. Hoho, akhirnya kita diberitahu salah satu perawat cantik di kapal bajak laut Shirohige. Ia adalah salah satu dari perawat yang dimunculkan ketika pertama kali Shirohige dimunculkan dalam cerita ini. Ya, di waktu itu Shirohige dimunculkan dengan banyak infus yang menempel pada tubuhnya. Dalam Fever Card Databook ini juga kita diberitahu soal spesies baru yang diceritakan dalam cerita, seperti Harudako atau Springtopus. Lalu ada Yumegoi, yakni ikan koi berukuran besar yang mampu memanjat air terjun Wano Kuni. Di dalam lubuk hatinya mereka bermimpi untuk menjadi naga. Dan ada Madsaurus. Ini adalah sejenis dinosaurus di bajak laut binatang buas yang diimpor dari luar negeri. Madsaurus memiliki taring yang tajam sehingga cocok untuk memakan mangsa. Mereka memiliki kaki yang sangat cepat sehingga cocok untuk dijadikan sebagai transportasi. Dan sekarang kita masuk ke dalam informasi tambahan. Di sini dituliskan bahwa berdasarkan dari sketsa awal Franky, sepertinya nama original Onigashima adalah Ryugashima atau Pulau Naga, yang mana ini sangat berlawanan dengan nama Onigashima atau Pulau Oni. Hoho, Ryugashima. Sangat menarik. Lalu mengingat pengalaman sebelumnya sebagai pencuri selama masa kecilnya, Nami sangat cocok untuk bertindak sebagai kunoichi di Wano Kuni yang secara diam-diam menyusup ke lokasi musuh. Serangan petir Nami juga dikatakan jauh lebih kuat dengan Zeus daripada sebelumnya. Selanjutnya kita dijelaskan tentang trip sulap Usopp dalam berjualan minyak katak saat di Wano Kuni. Di sini dijelaskan bahwa saat dia memotong lengannya dan langsung menyembuhkan lukanya menggunakan minyak kataknya itu, pada kenyataannya Usopp melapisi pedang dengan lem berdarah sehingga terlihat seperti itu adalah darahnya sendiri. Yang mana cara ini terbukti berhasil untuk menipu orang-orang mengenai minyak katak yang ia jual. Nama Usohachi mungkin berasal dari Kuchihacho yang mengacu pada seseorang yang fasih dalam menggunakan kata-kata. Lalu ada juga informasi mengenai Roronoa-Zoro. Di sini dituliskan bahwa kartu tentang Roronoa-Zoro tidak bertuliskan sebagai pengguna Hao Shokuhaki. Tapi ya, mungkin hal ini terjadi karena kartu ini atau Fever Card Databook ini dirilis sebelum chapter 1010. Ya, informasi selanjutnya tidak terlalu penting, seperti informasi bahwa Enma adalah pedang yang dengan paksa mengeluarkan haki penggunanya. Lalu, baju Red Sweet Sanji memiliki perangkat akselerasi pada sepatu yang memungkinkan Sanji untuk bertarung dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Kita juga diberitahu komentar tentang sketsa awal kru topi jerami pada arc Wano Kuni, seperti Luffy yang pada awalnya dipertimbangkan untuk mengenakan topi tradisional Sandogasa, yang mana ini akan membuat Luffy terlihat seperti pendekar pedang fiksi terkenal yang bernama Kogashi Manjiro. Lalu, Zoro dari awal memang sudah terlihat seperti seorang samurai, dan yang membedakan di sini adalah jambulnya. Nami pada awalnya dipertimbangkan untuk mengenakan kimono seperti Nico Robin, dan sebuah desain dengan baju besi yang lebih tebal dipertimbangkan sebagai desain Usopp untuk arc Onigashima. Sanji juga pada awalnya dipertimbangkan untuk mengenakan jubah pada arc Onigashima. Dan yang paling keren adalah Chopper. Pada awalnya Chopper dipertimbangkan bukan sebagai ninja, melainkan sebagai Lord Feudal. Dan komentar konsep Nico Robin di sini berbunyi, sepertinya ada adegan yang dibatalkan antara Komurasaki dan konsep Nico Robin. Lalu komentar konsep Franky ini berbunyi, pada awalnya ketika Franky mengumumkan Onigashima adalah Ryugashima. Jadi apakah Ryugashima adalah nama sebelum Onigashima atau hanya sebuah konsep nama yang dibatalkan?
Mari kita lanjut. Di sini kita mendapat informasi tentang Jinbei. Di sini dituliskan bahwa jadwal tidur Jinbei adalah jam 3 pagi hingga jam 9 pagi. Jinbei adalah anggota ke-10 dari kru topi jerami dan bisa juga dipanggil sebagai orang ke-9 yang direkrut oleh Monkey D. Luffy. Dan tugas dia di kapal bajak laut topi jerami adalah sebagai jurumudi. Dengan umurnya yang dewasa, Jinbei memiliki watak yang tenang serta keterampilannya untuk mengambil keputusan matang sebagai orang dewasa. Kita juga diberitahu informasi tentang Otama. Di sini dijelaskan bahwa buah iblis Otama adalah Kibi Kiwinomi. Dengan menarik sepotong kibi dango dari pipinya, ia dapat membuat monster apapun menjadi tunduk kepadanya. Mengingat kemampuan buah iblisnya ini untuk menjinakkan pengguna buah setan Smile. Dan hal ini membuat Otama disebut sebagai musuh alami bajak laut binatang buas. Di Fever Card ini juga dijelaskan tentang plot hole yang banyak fans bicarakan, yakni mengenai adegan kilas balik pertemuan Tama dengan S, di mana S mengatakan bahwa Tama berusia 5 tahun, padahal adegan itu sudah 4 tahun yang lalu. Dan Tama saat ini berusia 8 tahun. Dan di sini diungkapkan bahwa Tama berbohong kepada S karena Tama mengira S akan menganggapnya terlalu muda untuk membiarkannya bergabung ke dalam krunya. Jadi dia berbohong tentang usianya, ia mengatakan 5 tahun. Padahal usia aslinya waktu itu adalah 4 tahun. Dan karena Otama dari awal dimaksudkan untuk menjadi karakter penting dari cerita Wano Kuni, Otama melewati banyak desain atau konsep sebelum menjadi yang sekarang. Kita juga mendapat informasi mengenai Okiku di sini, yang mana dikatakan bahwa Okiku adalah pengguna Busho Shokuhaki serta Kenbun Shokuhaki. Okiku juga dikatakan sebagai laki-laki, yang mana ini mengacu pada jenis kelamin biologisnya. Namun pada saat yang sama, ia juga disebut sebagai perempuan transgender. Di Fever Card ini disebutkan bahwa Okiku menyimpan perasaan khusus yang melampaui persahabatan pada Kinemon. Apakah ini menunjukkan bahwa Okiku tertarik pada Kinemon? Hoho! Kinemon ini adalah nasihat dari pria untuk sesama pria. Sebaiknya Anda berhati-hati terhadap kawan Anda yang bernama Okiku. Kemudian kita juga diberitahu tentang informasi mengenai Yasuie. Di sini dijelaskan bahwa Otoko bukanlah anak kandung Yasuie. Justru Yasuie mengadopsi Otoko setelah Otoko kehilangan orang tuanya. Di bagian buah iblis, Otoko dikatakan sebagai pengguna buah setan Smile. Namun Yasuie bukan. Ini pada dasarnya menyiratkan bahwa Yasuie tidak pernah memakan buah setan Smile. Ia hanya tersenyum dan tertawa demi membuat orang sekitarnya menjadi merasa nyaman. Hal ini terjadi karena tentu saja pemakan buah setan Smile yang saat ini hanya bisa tertawa dan tersenyum, merasa bahwa hidup mereka telah tertimpa sebuah tragedi yang sangat besar. Dan maksud dari tindakan Yasuie adalah ingin menghadirkan senyum dan tawa yang nyata, yang mana ia berniat membuat warga Ebisu memiliki pandangan hidup yang lebih positif dan belajar tertawa serta tersenyum dengan sangat natural. Bahkan Yasuie di momen-momen kematiannya masih tersenyum dengan sangat lebar. Dan ya, itu adalah Fever Card Databook Season 2 Volume 1. Perlu diakui bahwa ini merupakan video yang cukup panjang. Jika boleh jujur, sebenarnya hanya sedikit informasi menarik tentang Fever Card ini. Yang paling menarik adalah tentang konsep awal Onigashima yang awalnya ingin disebut sebagai Dragon Island atau Ryugashima. Dan tentang kisah Yasuie yang benar-benar menginspirasi. Ia benar-benar cocok sebagai seorang pemimpin. Ia mencoba untuk menjadikan tragedi sebagai hal yang positif. Dan yang paling membuat merinding dari Fever Card Databook ini adalah mengenai Okiku yang katanya memiliki perasaan lebih dari persahabatan pada Kinemon. Sekali lagi kami sampaikan pada Kinemon untuk berhati-hati. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Jadi, kami diskus OP dan terima kasih banyak.